Pemirsa, Pandang Jaya memastikan pelaku anarkistis dalam demo Undang-Undang Cipta Kerja bukan dari kalangan mahasiswa dan buruh. Diduga mereka adalah pelajar dari luar kota dan dibayar untuk ikut aksi kemarin. Setelah memeriksa pelaku anarkistis dalam demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi Kamis kemarin, Pangdam Jaya meyakini perusakan fasilitas umum bukan berasal dari mahasiswa ataupun buruh. Ia menemukan pelajar sekolah menengah atas hingga masyarakat umum dari berbagai daerah yang ikut dalam aksi. Bahkan beberapa di antaranya dijanjikan uang jika ikut berdemo. Ada beberapa yang kita tangkap itu dari kepolisian kita tangkap. Mereka ini nggak paham sama sekali tujuannya untuk apa. Bahkan mereka itu ada yang dari Subang berangkat. Terus saya tanya, ini siapa yang menggerakkan? Ada Pak, saya disuruh ke sini. Dia nggak bawa uang sama sekali. Bahkan ada cuma 10.000. Saya bayangkan kalau nanti setelah demo terus dia pulang pakai apa. Ya, mungkin dia di hasil dari HP yang kita lihat itu dia dijanjikan setelah demo nanti dapat uang. Dan bahkan penggeraknya itu justru nggak datang ke Jakarta. Dia berhenti di Pamanukan. Kan kasihan seperti itu masyarakat-masyarakat yang tidak paham. Diberikan informasi-informasi yang salah. Dari pemeriksaan, massa yang berdemo berasal dari luar kota, mulai dari Subang, Tangerang, bahkan Yogyakarta. Kini pendemo yang ditangkap diperiksa dan dites COVID-19 baru akan dipulangkan ke daerahnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polrestabes Surabaya tetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung anarkis. Mereka adalah pelaku perusakan fasilitas publik di beberapa titik. Polrestabes Surabaya menetapkan 22 orang tersangka dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung anarkis di depan gedung Geraha di kantor DPRD Kota Surabaya dan depan kantor Gubernur Jawa Timur. Polisi juga mengumpulkan barang bukti berupa senjata tajam, sejumlah bom molotov, potongan kayu dan batu yang digunakan untuk menyerang petugas, serta satu unit mobil patwal milik Polres Gresik yang hancur akibat ulah pengunjuk rasa. Dari 22 orang tersangka, 5 diantaranya orang dewasa dan 17 orang anak-anak. Para penyusup, perusuh yang kemarin ini mengakibatkan berbagai kerugian material. Antara lain ada 2 unit kendaraan yang terbakar, ya. Ada pospol yang dirusak. Sementara itu 231 orang lainnya yang terbukti tidak bersalah dikembalikan kepada orang tuanya yang sudah menunggu, namun harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua dan yang bersangkutan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini marah-marah kepada para demonstran yang bertindak anarkis. Kekesalan Risma bertambah setelah mengetahui ada demonstran yang bukan warga Surabaya. Kota ini setengah mati tahu, sampai tanganku patah, belain wargaku. Kenapa kamu hancurin? Gila sekali kamu. Kemarahan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini tak tertahankan. Ia melampiaskan amarahnya pada sejumlah oknum pengunjuk rasa yang ditangkap polisi karena merusak sejumlah fasilitas umum di kota Surabaya. Risma menyebut para pengunjuk rasa telah merusak kota yang telah dibangunnya. Kemarahan Risma bertambah setelah diketahui sebagian besar pengunjuk rasa bukanlah warga Surabaya. Selain merusak beberapa fasilitas publik, para demonstran juga membakar pos polisi, tepat di depan salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki semua kerusakan yang ditimbulkan saat unjuk rasa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyurati Presiden Jokowi memohon penangguhan Undang-Undang Cipta Kerja. Khofifah menegaskan langkah dirinya tersebut hanya meneruskan aspirasi buruh.
sudah menyampaikan aspirasi itu secara tertulis kepada Presiden. Lalu mereka ingin setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan DPR, Pemprov Jawa Timur menyampaikan kembali aspirasi mereka. Lalu saya sampaikan, kan dulu sudah. Iya Bu, kan dulu sebelum disahkan. Nah sekarang setelah disahkan, oh ya sudah. Ayo saya rembuk ya apa? Naskah dari redaksi yang kita siapkan untuk Pak Presiden. Dan mereka setuju, kemudian mereka paraf bahwa memang itu aspirasi yang mereka inginkan. Presiden Joko Widodo menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Presiden pun mempersilahkan bagi pihak yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan terutama di tengah pandemi COVID-19. Terdapat 2,9 juta usia pekerja baru, 6,9 juta pengangguran, dan 3,5 juta pekerja terdampak COVID-19. Presiden pun mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja bisa mendorong pengadaan lapangan kerja di sektor padat karya, mengingat tingkat pendidikan pekerja di Indonesia 87% adalah lulusan sekolah menengah atas ke bawah, di mana 39% diantaranya berpendidikan sekolah dasar. Sementara terkait pihak yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden mempersilakan pengajuan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Saya perlu tegaskan pula bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Dan kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Pemerintah mengajukan Undang-Undang Cipta Kerja untuk reformasi struktural dan transformasi ekonomi, meliputi melindungi pekerja, memberi kemudahan UMKM dan koperasi membuka izin, menciptakan lapangan kerja baru, melindungi warga negara yang telah bekerja, mengurangi korupsi dan pungli liar dengan menyederhanakan proses perizinan, serta membawa Indonesia keluar dari middle income trap atau meningkatkan pendapatan kelas menengah ke bawah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Demo buruh di Pekalongan, Jawa Tengah diwarnai aksi bagi-bagi amplop. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.